Pemirsa, saat ini Anda bergabung dengan kami Radio Mistis, sebuah saluran yang akan menyajikan cerita mistis berdasarkan kisah nyata. Setengah menangis tubuh Sulis meluruh di lantai. Pikirannya kacau. Buah hatinya, mungkinkah? Ia menjambak rambutnya sendiri. Ia frustasi. Hanya beberapa menit saja ia meninggalkan bocah itu, dan sekarang hilang. Ia tergugu sembari menatap lantai keramik berwarna putih yang kini basah karena tumpahan air matanya. Begitu sesak hingga sulit baginya untuk sekedar menghirup udara sekitar. Dunianya rasa hancur seketika. Tak bisa ia bayangkan jika saat ini anaknya sedang disembelih, sembari menahan sakit karena sesatan di lehernya. Tubuh kecil anak semata wayangnya ditetak dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil, serta jerit pilu dan tangis kesakitan sebelum nyawanya benar-benar hilang. Rintihan pilu menyayat hati itu keluar dari bibir Sulis, memanggil buah hatinya dengan rasa pilu di hati. "Mama." Sebuah sentuhan dirasakan Sulis berbarengan dengan suara halus yang amat ia kenal. Sulis mendongakkan wajahnya, seolah tak percaya sosok yang ada di sampingnya saat ini. Bocah kecil itu tampak khawatir dengan Sulis yang saat ini masih berlinang air mata. Teriak Sulis girang. Ia langsung meraih dan memeluk tubuh mungil itu dalam pelukannya. Bocah kecil itu tampak heran. Tangan mungilnya menyentuh pipi mamanya sayang, mengusap air mata yang tumpah ruah. "Nanang kemana? Mama cari-cari dari tadi," tanya Sulis di sela isakannya. Ia menatap wajah anaknya lekat. Rasa syukur yang tak terhingga begitu menyeruak dalam dadanya. Di situ, tunjuknya di ruang TV. Rupanya saking terburu-buru dan takut, Sulis tak melihat anaknya yang duduk sembari menonton TV. Ia melewatinya begitu saja. Kembali Sulis meraih tengkuk anaknya dan memeluknya erat. Ini tak bisa dibiarkan. Jika terus begini, ia bisa gila didera rasa takut yang terus-menerus menghantuinya. Esok suaminya pulang. Ia akan mengutarakan semua gundah di hatinya. Daripada dicekam rasa takut menjadi bahan baku gulai, lebih baik pindah dan menyelamatkan diri. Di kediaman Parni, rasa gundah menyelimuti batinnya. Daging sudah habis. Ia harus mencari kembali daging untuk bahan baku jualannya besok. Namun, rasa ragu begitu menyelimuti dirinya. Ia sadar suatu saat perbuatannya ini akan ketahuan dan pasti membuat ia kehilangan keluarganya. Rasa takut yang teramat sangat merajai dirinya. Bagaimana jika semua orang tahu dan ia masuk penjara? Daging yang ia gunakan bukan daging biasa. Mudah didapat tapi butuh perjuangan. Tak boleh dikonsumsi sembarang orang karena berbahaya dan banyak mudaratnya. Ia tahu itu, tapi inilah kehidupan, di mana tak tahu mana halal mana haram, baik atau buruk, berbahaya atau tidak. Menepis segala rintangan hanya untuk memberi makanan layak dan memastikan perut keempat anak dan suaminya kenyang. Saat ia hendak melangkah memberikan cemilan untuk keempat anaknya, berupa goreng pisang yang masih hangat, rungunya mendengar suara mobil berhenti di halaman rumah. Siapa yang datang? Suara gedoran pintu terdengar tak bersahabat. Parni lantas mempercepat langkahnya menuju pintu papan, yang jika diketuk pelan saja menimbulkan bunyi berisik, apalagi kencang. Saat Parni membuka pintu, keempat anaknya yang penasaran ikut berada di belakangnya. Mata Parni membulat melihat tiga iparnya, Diman, Dewi, dan Sari, menatapnya dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan tatapan tajam. Ada apa ini? "Mana Mama?" bentak Dewi begitu saja. Parni yang tak tahu apa maksud iparnya itu menoleh ke anak-anaknya. "Kalian masuk, temani Bapak. Ini untuk kalian." Parni menyerahkan piring berisi pisang goreng hangat pada Tony. Ia menerima dan menuruti ucapan ibunya. Keempat anak Parni akhirnya masuk dan membiarkan Parni di ambang pintu. "Ayo masuk dulu, gak enak dilihat orang," ajak Parni lembut, berusaha menahan gemuruh di hatinya. "Ah, sudahlah Parni,
gak usah banyak bacot. Mama mana? Tanya Dewi sangar. Tangan Parni menggenggam. Andai tak berdosa, ingin rasanya ku congkel matanya dan memasaknya dengan bumbu rica-rica. Batin Parni saat melihat kilat amarah di mata iparnya itu. Parni sangat sadar jika Dewi memang tak pernah menyukainya. Ia dan mertuanya adalah satu kesatuan, sekutu dalam hal kebencian pada dirinya. Aku gak ngerti Mbak Dewi ngomong apa. Mama malam itu pulang naik ojek. Apa belum sampai ke rumah? Parni balik bertanya. Kamu jangan pura-pura gak tahu. Pasti mama kamu. Dewi menghentikan ucapannya saat tangan Sari mencekal lengannya. Apaan kamu Sar? Biar Mbak ngomong langsung sama Parni, bentak Dewi. Sari menggeleng, begitu juga Diman. Dewi memindai tatapannya antara suami dan iparnya. Sedang Parni menatap heran tingkah keluarganya itu, seolah ada yang mereka sembunyikan darinya. Memang aku ngapain mama? Aku gak ngapa-ngapain kok. Parni membela dirinya. Aku mau lihat dapurmu, sentak Dewi. Kening Parni mengerut dan alisnya menyatu. Mau apa Mbak lihat dapurku? Jangan banyak tanya. Dewi menyeru Amasu dan mendorong tubuh Parni hingga wanita tengah baya itu tersungkur di lantai. Diman yang melihat tingkah istrinya hanya geleng kepala. Sedang Sari walaupun takut pada Parni, tetap memilih membantu iparnya itu hingga tegap berdiri. Mereka akhirnya ikut ke belakang dan melihat Dewi menggeledah semua tempat termasuk kulkas yang sudah digerogoti karat. Mbak cari apa? Tanya Parni semakin curiga. Sedang Dewi tetap menggeledah semua tempat seolah mencari sesuatu. Merasa tak diacuhkan di rumahnya sendiri, Parni naik pitam. Lebih baik kalian keluar dari rumahku. Aku tak tahu mana mama berada. Pergilah sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Suara Parni mengeras. Dewi seketika menghentikan aksinya. Untuk pertama kali ia mendengar suara Parni begitu mengerikan. Parni yang biasa diam saja meski dihina seburuk apapun, tak pernah marah, kini terlihat amat menakutkan. Begitupun Diman dan Sari. Tak ada satupun yang menjawab ucapan Parni. Seperti terhipnotis rasa ngeri yang teramat sangat. Silakan kalian berpikir apapun tentang aku. Mulai saat ini aku tak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak sesuka hati. Aku di sini berjuang untuk anak dan suami, mengumpulkan nasi sisa tetangga, menjemur dan memasaknya kembali untuk anak-anak tanpa lauk serta sudah berbau. Apa kalian tahu? Kalian makan enak dan tutup mata dengan penderitaan kami. Apa kami pernah mengganggu hidup kalian? Kami berjuang hidup tanpa menyusahkan kalian. Sekarang mama kalian hilang, apa urusannya dengan aku? Seperti kalian yang tak peduli dengan nasib keluargaku, aku pun tak peduli tentang mama yang kalian sayangi itu. Silakan cari bukti. Jika tak menemukan bukti apapun, maka siap-siaplah kalian. Parni merunduk dan tangannya meraih benda tajam di bawah meja. Siap-siaplah kalian menjadi bahan gulai untuk jualanku.